teman-teman semua? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita lanjut di sini ya. Tadi sampai di soal nomor 5 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5 itu penyelesaiannya menggunakan hukum Kirchhoff kedua gitu. Nah, di mana GGL 1 itu ini nilainya positif dan GGL 2 bernilai negatif. Kemudian I2 itu I ya, I. Nah, R2 hambatan 2 itu sebesar 2 ohm. Kemudian I1 tadi I, R1 itu sebesar 3 ohm, ditambah I3 sebesar I, dan hambatan 3 itu senilai 1 ohm. Itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di mana diketahui di soal nilai GGL 1 itu sebesar 12 volt dan GGL 2 24 volt. Jadi di sini kita masukkan aja komponennya. 12 volt minus 24 volt ditambah I 2 ohm. Oke, langsung aja deh. Dua I ditambah 3I ditambah 1I. Berarti 6 ohm. Harus itu sama dengan 0. 12 minus 24. Berarti di sini minus 12. Minus 12 ditambah 6I. Nah, itu sama dengan 0. 6I sama dengan pindah ruas jadi 12, positif 12, I sama dengan 12 dibagi 6. Maka diperoleh watt arusnya pada rangkaian listrik soal nomor 5 itu sebesar 2 ampere. Nah, ini untuk soal nomor 5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 5? Bisa semua ya untuk soal nomor 5? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 6. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 6. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, rangkaian terdiri dari 2 resistor dan 2 kapasitor. Gitu ya. Di sini ada 2 resistor ini dan 2 kapasitor. Jadi resistor itu simbolnya seperti ini dan kapasitor seperti ini simbolnya. Yang dihubungkan dengan baterai. Nah, ketika penghubung atau switch ditutup, kapasitor mulai mengisi. Nah, hitunglah waktu konstan untuk proses pengisian kapasitornya. Ya. Nah, sini ada gambar rangkaian listriknya. Nah, pertama kita menghitung resistansi ekuivalen dari resistor paralel ini. Kemudian menghitung kapasitansi ekuivalen dari 2 kapasitor paralel ini juga. Nah, kebetulan ini susunannya sama-sama paralel ya, resistor dan kapasitornya. Oke. Pertama, kita menuliskan dulu diketahuinya. Diketahui. Ini kita misalkan sebagai R1, ini R2, kemudian ini C1 dan C2. R1 itu sama dengan 4 kilo ohm. R2 itu sama dengan 2 kilo ohm. Selanjutnya C1 itu 3 mikrofarad. Kemudian C2 itu sama dengan 6 mikrofarad. Yang ditanyakan adalah
waktu konstannya. Waktu konstan untuk proses pengisian kapasitor. Ini kita simbolkan sebagai tau misalnya. Oke. Nah, pertama, langsung aja kita ke penyelesaian solusi untuk soal nomor 6. Nah, pertama, kita itu menghitung resistansi ekuivalennya atau resistansi totalnya. Valen dari resistor 2 resistor paralel. Nah, dalam resistansi ekuivalen resistor paralel itu sama dengan ini kita misalkan sebagai RP ya. RP itu sama dengan nih 1/R1 ditambah 1/R2. 1/R1 ditambah 1/R2. Paralel. Jadi menggunakan persamaan ini. Oke. Maka 1/RP itu sama dengan 1/R1 nilainya 4 kilo ohm ditambah 1/R2 sebesar 2 kilo ohm. Rangkaian paralel itu sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya 4 ya, 4 kilo ohm. Ini 1 ditambah 2. Oke, sehingga 1/R paralel itu sama dengan 3/4 kilo ohm. Nah, maka besarnya rangkaian paralel ekuivalen itu sama dengan 4 kilo ohm dibagi 3. P sama dengan 1,3 kilo ohm. Nah, selanjutnya itu kita menghitung kapasitansinya. Kapasitansi ekuivalennya. Kapasitansi ekuivalen dari 2 kapasitor paralel. Nah, kalau dalam rangkaian kapasitor, itu kebalikan dari rangkaian resistornya. Cara mencari kapasitor ekuivalen rangkaian paralel itu seperti ini. Nah, misalkan CP ya. CP itu sama dengan C1 ditambah C2. Ini. Untuk mencari kapasitansi ekuivalen untuk susunan secara paralel. Di mana kapasitansi ekuivalen paralel itu sama dengan C1 3 mikroohm 3 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad. CP itu sama dengan 9 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan waktu konstannya. Waktu konstan atau time konstan ya. Untuk proses kapasitor. Ini, nah, untuk menghitung waktu konstan untuk proses pengisian kapasitor itu sama dengan
hambatan totalnya dikali dengan kapasitansi ekuivalen totalnya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung resistansi ekuivalennya itu sebesar 1,3 kilo ohm dikali dengan kapasitansi ekuivalennya itu 9 mikrofarad. Nah, ini satuan ini kita konversi dulu ke satuan internasionalnya, di mana 1,3 kali 10 pangkat minus 3 ohm dan 9 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke. Ada yang bisa bantu 9 dikali 1,3 nilainya berapa? 11,7, Kak. Berapa? 11,7. 11,7. Oke. Ini kali 10 pangkat minus 9 ya. 9. Nah, ini karena waktu, jadi satuannya second. Tahu sama dengan 1,17 kali 10 pangkat minus 8 second. Itu boleh kita bulatkan, jadi 1,2 kali 10 pangkat minus 8 second. Oke, ini untuk soal nomor 6. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 6? Kurang lebih gitu ya penyelesaian soal nomor 6. Kita menyelesaikan resistansi ekuivalen totalnya, kemudian kapasitansi ekuivalen totalnya dari rangkaian listriknya. Gitu. Kemudian untuk mencari waktu konstannya itu hambatan totalnya dikali dengan kapasitansi kapasitor totalnya. Oke, bisa semua ya untuk soal nomor 6. Sampai di sini dari soal nomor 1 sampai 6 ada yang ditanyakan? Kurang lebih udah pernah disampaikan lah ya, ini rangkaian listrik ini di SMA dulu. Gitu. Jadi kita hanya mengulang sedikit, gitu sih. Oke, sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Oke, mana? Ya silahkan, Nasrul Alvin. Kak, izin bertanya, kalau penerapan soalnya di UTS apakah sama seperti itu atau beda, Kak? Untuk di soal UTS itu tergantung nanti di dosennya membuat soalnya itu. Tapi tentunya kemarin ada yang sempat nanya juga sih, kalau di soal UTS itu nanti apanya sih komposisinya ada yang mudah, terus menengah gitu ya, menengah, mudah, dan agak sulit sedikit gitu. Tapi pada umumnya itu ada komposisi mudahnya dan menengah, dan kalau sulit nggak terlalu sulit-sulit banget sih. Gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Tapi ini kan karena apa ya, klaster TPB 47 ya, TPB 47 itu termasuk klaster B gitu. Jadi fisika dasarnya nggak terlalu mendalam juga gitu materinya. Jadi nggak terlalu cukup sulit juga sih. Gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Untuk nanti catatannya, Kak, dikumpulin sampai jam berapa, Kak? Oke, untuk catatan ini karena ini nggak terlalu banyak ya materinya dan cukup mudah juga gitu. Saya tunggu ya sampai jam 23.59 terakhir. Sebelum sebelum waktu batas pengumpulan, silakan boleh mengisi absensi. Oke, saya ingatkan lagi ya, setelah kelas tutorial,
adalah catatan tutorial hari ini. Gitu ya. Jadi catatannya juga dikumpulkan dan diupload. Format file name-nya sesuai dengan yang saya tulis di Google Form-nya gitu. Nanti diperhatikan juga format file name-nya. Nah, selanjutnya dalam bentuk PDF ya. PDF file-nya. Oke. Nah, selanjutnya itu kan minggu depan itu sudah jadwal UTS gitu ya. Nah, kalau tidak ganti jadwal, minggu depan tuh UTS dan hari Senin itu jadwalnya mata kuliah fisika dasar gitu ya. Jadi dipersiapkan dengan baik UTS-nya kalian dan diusahakan gitu mengerjakan sendiri ya karena ini UTS. Kenapa? Pertama itu dapat mengukur kemampuan kita fisika dasar 2 ini udah sejauh apa gitu. Karena ini UTS, kemudian oke lah kalau tugas, saya udah ngoreksi tugas kalian gitu. Itu cukup bagus nilainya, tapi ya gitu loh. Hampir sama semua jawabannya gitu. Hampir sama semua nilai akhirnya itu sama, kemudian step-stepnya juga sama persis gitu. Jadi kalau tugas mungkin saya bisa memaklumi ya. Ini tugas, jadi aturannya kan emang buka buku dan boleh kita kerja sama bareng gitu. Tapi setidaknya walaupun itu tugas, ya tetap walaupun kita kerja sama ya tetap kita harus bisa gitu. Maksudnya apa ya? Kita nggak plek-plek nyontek gitu loh, nggak plek-plek lihat teman, tapi kita juga harus bisa gitu ya. Jadi prinsipnya itu kita harus benar-benar ngerti konsepnya, konsep fisika dasarnya gitu ya. Walaupun tugas, ya tetap kita harus bisa ngerjain sendiri. Gitu sih. Jadi kalian udah bagus kok, TPP 47 ini udah bagus nilainya. Cuman ya itu hampir sama semua pengerjaannya gitu sih. Jadi nanti diusahakan di UTS dikerjakan sendiri gitu. Dikerjakan sendiri dengan usaha sendiri. Kalau emang nanti aturannya tutup buku, ya udah kerjakan semampunya gitu. Semampunya dengan sesuai kemampuan kita. Gitu sih. Dipersiapkan dengan baik ya untuk UTS pekan depan, semoga maksimal gitu hasil yang didapatkan. Oke. 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 Iya sih, ya. Iya, saya juga kan pernah TPB ya, jadi ya tau lah ya TPB. Intinya ini udah TPB, udah semester 2, intinya benar-benar dimanfaatin gitu ya. Masa TPB kalian emang benar-benar tahap paling bahagia. TPB ini tahap paling bahagia gitu. Jadi benar-benar dimanfaatin lah. Jadi kalian ini belum pernah ketemu ya secara offline teman-teman TPB-nya gitu. Sudah, Kak. Udah ya? Belum, Kak. Hybrid apa sebelumnya udah hybrid apa belum? Sudah, Kak, hybrid. Oh, Minori sudah. bohong, Kak. Udah Kak, ketemu sama Aldi, bosen. Oh gitu. Sama Irwan, Kak. Kakak belum pernah lihat Irwan ya? Belum lah, belum pernah. Oke, nanti kalau udah masuk prodi nih, ingat-ingatin nih teman-teman TPB-nya. Saling nyapa kalau ketemu di kampus nanti kalau misalnya kita udah endeminya udah selesai gitu ya. Oke. Kirain belum pernah ketemu sama sekali gitu sama teman-teman TPB-nya. Oke. Oke, sampai di sini sebelum ditutup ada yang ditanyakan nggak? Tidak Sudah Kak. jelas. Oke. Kalau sudah cukup untuk sebelum kelas ditutup, minta tolong untuk bisa dinyalakan kameranya ya untuk dokumentasi sebentar. Tuh. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke. Kak, minggu depan ada tutorial loh. Oke, silakan yang belum menyalakan kameranya, menyalakan kameranya ya.
Silahkan Nasrul Alvin ya, dinyalakan kameranya. Abdi Maskur, Ignatius Krisna, Kevin Pratama, Fauzan, Farhan Kurniawan, Ignatius Krisna, Oke. Kita tunggu sebentar si Ignatius ini. Oke, selanjutnya kemarin pertemuan keempat masih ada yang belum mengisi absensi ya. Itu atas nama Satria Fatan, Fauzan, Andreas, Nova Yutavia, kemudian Farhan Kurniawan di pertemuan keempat. Nanti silahkan apabila udah Pertemuan, Kak. Ya. Maaf Kak, izin. Saya waktu itu belum isi pertemuan kedua ya Kak ya, kalau nggak salah. Kedua. Oke, nanti saya cek lagi ya. Kedua Kenapa kalau nggak salah Kak. Lupa Kak. Waktu itu saya izin vaksin Kak, lupa. Ya, kenapa nggak konfirmasi ya? Kalau misalnya belum ngisi absensi, nanti kalau saya alpakan itu kan konsekuensinya itu, kalian nggak bisa ikut UTS atau UAS. Oh iya Kak. Nanti lupa tadi Kak, kemarin. Oke, nanti silakan konfirmasi ya, pertemuan berapa yang kamu belum isi absensi. Gitu. Siap Kak. Oke. Tadi yang lain juga ya, yang saya sebutkan. Oke, nanti silakan konfirmasi sudah mengisi absensi atau belum gitu, sama sudah mengumpulkan catatannya atau belum. Soalnya kemarin saya rekap, itu belum ada baik catatan sama nama kalian gitu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, untuk slide yang pertama, saya pandu. 1, 2, 3. Senyum dong. Oke. Selanjutnya, slide yang kedua. Farhan Kurniawan, masih di sana nggak nih orangnya? Silakan bisa dinyalakan kameranya. Raihan Ahmad. Oke. Oke, slide yang kedua ya, saya pandu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Oke. Saya akhiri ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join kelas tutorial malam ini. Semoga tidak ada terkendala jaringan ya, walaupun malam-malam. Terus dan masih semangat gitu belajar fisikanya, belajar tutorialnya walaupun ini sudah malam dan sedikit mengganggu waktu istirahat kalian gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga ilmu atau materi yang sedikit yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Selamat malam Kak, terima kasih Kak. Ya Kak. Terima kasih Kak.